Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak ibu yang non-muslim. Apa kabar anak ibu semua? Terima kasih. Apakah hari ini anak ibu sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Apa kabar Ceris? Nah, baik, kita doakan semoga teman kita Ceris hari ini diberikan kesehatan dan penyakitnya sembuh sehingga dia bisa besok kembali lagi ke sekolah. Baik, ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu. Beri salam kepada ibu guru. Sebelum kita belajar, ibu akan melakukan ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk pagi, anak ibu tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, anak ibu tepuknya 2 kali. Tapi kalau ibu bilang tepuk malam, kenapa ibu bilang begini? Karena kalau malam hari orang-orang sudah pada tidur. Ayo kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Terima kasih anak ibu semua. Pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan logika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memecahkan masalah menjadi bagian kecil atau dekomposisi. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah penyelesaian atau algoritma. Nah, sebelum ibu mulai ke materi kita hari ini, pernahkah kamu lupa membawa bekal atau buku? Kemudian bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Ketika kamu ketinggalan bekal atau ketinggalan buku, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Ada yang tahu? Oke. Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Misalnya kamu pernah ketinggalan apa? Ketinggalan buku. Jadi bagaimana cara kamu belajar ketika kamu tinggal buku? Biasanya bagi 2 dengan teman sebangku. Tepuk tangan dulu untuk Gege. Nah, yang lain? Ada lagi? Kamu pernah ketinggalan apa? Atau kamu pernah mengalami masalah apa selain buku? Pena. Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Minjam sama teman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang ketiga, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan langkah-langkah tertentu? Bisa. Baik, kita masuki dengan materi kita. Nah, tadi sebelum ibu mulai, ibu sudah menyampaikan bahwa materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Nah, ada yang tahu dah apa itu berpikir komputasional? Nah,
Pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dasar ilmu komputer. Nah, untuk tingkat SD, ini biasanya kamu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu alami seperti lupa membawa bekal, iya. Nah, kemudian bangun kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Kemudian lupa mengerjakan PR. Nah, hari ini masalah inilah yang akan kita bahas dalam materi kita hari ini. Nah, ini dia. Ibu punya contoh mengenal masalah sehari-hari. Contohnya, saya sering lupa membawa bekal. Nah, dari masalah ini kamu menyebutkan apa penyebabnya kamu lupa membawa bekal. Kemudian bagaimana kamu mencari solusi ketika kamu lupa membawa bekal. Nah, tadi udah Ibu bilang, di dalam menyelesaikan masalah itu ada dekomposisi, kemudian algoritma. Yang ketiga, mengurutkan atau menentukan langkah-langkah dari masalah yang kamu hadapi tadi. Nah, nih, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, masalahnya lupa membawa bekal. Nah, penyebabnya bangun kesiangan, kemudian tidak menyiapkan tas malam sebelumnya, kemudian tidak memeriksa isi tas. Nah, penyebab ini disebut juga dengan dekomposisi. Kemudian apa itu algoritma? Algoritma membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari masalah kamu lupa membawa bekal, kemudian kamu sebutkan penyebabnya, terus kamu cari langkah-langkahnya bagaimana kamu menyelesaikan masalah lupa membawa bekal. Nah, coba kamu dengarkan video berikut.
Ini Ibu menyajikan video. Di sini kamu sudah lihat? Nah, di sini dalam video ini ada kegiatan membuat nasi goreng, ya. Tadi ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah bahan yang diperlukan dalam pembuatan nasi goreng. Di sini bisa kelihatan. Yang pertama bahannya seperti minyak, nasi, dan sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah membuat nasi goreng. Langkah-langkah ini disebut juga dengan algoritma. Nah, dari video yang Ibu sajikan dan materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti anak Ibu sudah paham? Ya, kalau sudah paham, untuk menambah tingkat pemahaman anak Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini kamu selesaikan dalam satu kelompok, Ibu beri waktu 15 menit. Nah, coba anak Ibu perhatikan LKPD-nya. Di sini ada 3 masalah. Jadi setiap kelompok itu menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kelompok 1 apa masalah kamu? Kehilangan alat tulis. Kelompok 2? Kelompok 2? Nah, sering ketinggalan saat berangkat katanya sama teman. Kelompok 3, halo. Oleh teman, sering kehilangan alat tulis. Yang ketiga, kamu susun langkah-langkahnya. Dari secara sistematis dari awal, penyebab kamu kehilangan alat tulis tadi bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Yang kedua kan penyebabnya. Yang pertama kamu sebutkan apa masalah yang sering kamu hadapi. Yang kedua kamu menyebutkan penyebabnya. Yang ketiga kamu menyelesaikan masalah kamu tadi. Bagaimana caranya? Sudah jelas Ibu? Ayo kerjakan, Ibu beri waktu 15 menit.
Baik. Sudah selesai semua? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kelompok. Ibu minta kelompok 1 perwakilannya untuk membacakan hasilnya. Siapa? GG. Yuk. Yang lain Ibu minta tolong disimak. Jika kamu belum paham atau yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Selamat mendengarkan. Nomor 1. Masalahku, saya sering kehilangan alat tulis di sekolah. Nomor 2. A. Tidak memeriksa isi kotak pensil sebelum dan sesudah sekolah. B. Meminjamkan tanpa mencatat siapa yang meminjam. C. Tidak menyimpan alat tulis di tempat semestinya. Nomor 3. A. Periksa isi kotak pensil sebelum berangkat sekolah. B. Catat jika meminjamkan alat tulis kepada teman. C. Simpan alat tulis kembali ke tempatnya setelah digunakan. D. Cek kembali isi kotak pensil saat akan pulang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 dia sering mengalami masalah kehilangan alat tulis di sekolah. Kemudian kelompok 1 menyimpulkan bahwa penyebabnya yang pertama dia tidak memeriksa isi kotak pensil sebelum dan sesudah sekolah. Yang kedua, sering meminjamkan tanpa mencatat siapa yang meminjam. Yang ketiga, tidak menyimpan alat tulis di tempat semestinya. Kemudian, langkah-langkah mereka menyelesaikan masalah. Yang pertama, periksa isi kotak pensil sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, catat jika meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang ketiga, simpan alat tulis kembali ke tempatnya setelah digunakan. Yang keempat, cek kembali isi kotak pensil saat akan pulang. Nah, kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Tidak. Baik, Ibu lanjutkan ke kelompok 2. Siapa perwakilannya yang ingin maju? Yuk, Alif. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagian A, mengidentifikasi masalah. Masalahku, saya sering tertinggal saat berangkat sekolah bersama teman. 2, bagian B, diskusi masalah. Karena terlalu lama memilih baju seragam, tidak segera mandi setelah bangun, terlambat sarapan pagi. 2, bagian C, menyusun algoritma. Siapkan seragam dan perlengkapan malam sebelumnya. Bangun pukul 5 pagi, langsung mandi dan memakai seragam. Sarapan tepat pukul 6 dan berangkat bersama teman pukul 6.30. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 dia mengalami masalah sering ditinggalkan teman ketika berangkat sekolah. Penyebabnya pertama, terlalu lama memilih baju seragam. Yang kedua, tidak segera bangunnya terlambat. Yang ketiga, terlambat sarapan pagi. Kemudian langkah kelompok 2 menyelesaikannya. Yang pertama, menyiapkan seragam malam sebelumnya. Yang kedua, bangun pukul 5. Yang ketiga, langsung mandi dan memakai seragam. Yang keempat, sarapan tepat pukul 6. Yang kelima, jam 6.30 dia udah berangkat ke sekolah. Jadi, agar tidak ketinggalan lagi. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan saran ke kelompok 2? Ada? Tidak? Nah, iyalah. Ibu lanjutkan ke kelompok 3. Along.
Along ka, Aska. Ayo, Usin. Geser Alvin, Pin. Alvin. Kami dari kelompok 3 Ya. mengidentifikasikan masalah. Masalahku, saya sering lupa mengerjakan PR tepat waktu. Bagian B, dekomposisi masalah. A, sering bermain HP terlalu lama. B, tidak mencatat PR di buku catatan. C, tidak mengatur waktu belajar di rumah. Bagian C, menyusun algoritma. A, setelah pulang sekolah istirahat selama 30 menit. Buka buku catatan dan lihat PR. Matikan HP atau simpan di tempat lain selama belajar. Kerjakan PR di meja belajar selama 1 jam. Cek ulang hasil PR sebelum tidur. Sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, mereka sering lupa mengerjakan PR tepat waktu. Masalahnya, sering bermain HP terlalu lama. Yang kedua, tidak mencatat PR di buku catatan. Selanjutnya, tidak mengatur waktu belajar di rumah. Langkah menyelesaikannya, setelah pulang sekolah, istirahat selama 30 menit, kemudian buka buku catatan dan lihat PR, lanjut matikan HP selama belajar. Yang keempat, kerjakan PR di meja belajar. Yang terakhir, cek ulang hasil PR. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Tidak. Jika tidak ada bertanya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu simpulkan pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setiap masalah bisa dipecahkan secara logis. Yang kedua, dekomposisi membantu kita memahami masalah lebih dalam. Kemudian yang ketiga, algoritma membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, apakah Ibu senang belajar hari ini? Udah paham tentang pembelajaran ini? Nah, Ibu akan memberikan quizzes. Ya. Setiap kelompok hanya 1 ya, perwakilan. Udah? Nunggu. Ibu hitung sampai 10 ya, Ibu akhir ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat siapa peringkat pertama ya. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo siapa yang mau maju ke depan? Oh yang juara ya. Siapa yang juara tadi silakan maju ke depan kemungkinan. Hari ini kelompok 2 Ibu kasih reward hadiah karena mereka hari ini telah menyelesaikan kuis ya. Nah, ayo kelompok 2 tepuk tangan untuk kelompok 2. Dah. Nah, sebelum membuat ini pelajaran kita hari ini, Ketua kelas Ibu minta untuk berdoa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.